Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nantoda Permana dari jurusan Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya di sini akan menjelaskan las SMAW. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengelasan ya. Pengelasan ini adalah suatu aktivitas menyambungkan dua buah logam atau lebih dengan cara memanaskan logam itu sendiri sampai titik lebur dengan menggunakan dengan menggunakan bahan pengisi ataupun tanpa menggunakan bahan pengisi. Lalu pengelasan ini terbagi menjadi tiga tipe atau tiga kelompok. Yang pertama ada pengelasan tekan, pengelasan cair, dan pematrian. Pengelasan tekan ini adalah suatu pengelasan yang prosesnya adalah dengan cara memanaskan dua benda atau material yang akan dihubungkan sampai titik lebur. Setelah mencapai titik lebur ini, lalu benda ini dihubungkan dengan cara ditekan. Jadi saya misalkan di sini ada sebuah plat nih, jari saya ini kan sebuah plat besi 1 dan ini plat besi 2. Nah, kedua plat besi ini ingin dihubungkan dengan cara pengelasan tekan, yaitu dengan cara si plat besi ini dipanasin, dua-duanya plat besi 1, plat besi 2 dipanaskan. Lalu setelah sudah dirasa panas, sudah mencapai titik leburnya, kita tinggal menekan atau menghubungkan nih dua plat besi ini sudah panas, ditekan sekuat-kuatnya sampai dirasa sudah menyambung. Dan jika sudah menyambung, maka didinginkan. Lalu ada pengelasan cair. Pengelasan cair adalah suatu pengelasan dengan cara mencairkan bagian yang ingin dilas itu dengan cara menggunakan arus listrik. Nah, contoh ini kayak las busur, atau las busur ini kan SMAW, GTAW gitu kan. Lalu ada pematrian. Pematrian ini adalah sebuah proses pengelasan dengan cara mencairkan bahan tambah yang memiliki titik cair lebih rendah. Contohnya kayak solder. Solder ini kan timah nih, kita menggunakan timah dan menggunakan solder, itu alat solder ini. Si timah ini memiliki daya cair itu lebih rendah, sehingga dia lebih mudah mencair dibandingkan si bagian yang mau disambungnya. Makanya si timah ini dibakar dengan solder dan lama-lama dia timah akan mencairkan dan bisa menyambungkan itu. Ya, lalu kita lanjut ke las SMAW-nya. Apa itu las SMAW? Las SMAW adalah suatu teknik pengelasan di mana elektroda yang digunakan ini bersifat habis pakai, yang mana flux melindungi filler dari oksigen untuk menghindari terjadinya oksidasi. Nah, di sini tuh kita menggunakan elektroda, tadi kita katakan menggunakan elektroda habis pakai. Elektroda ini apa sih? Elektroda adalah suatu bagian atau suatu benda yang digunakan pada proses pengelasan listrik yang berfungsi untuk membakar atau membakar agar busur ini dapat menyala gitu, busur listriknya dapat menyala. Ya kan, jadi kita listrik ini menggunakan busur listrik, pengelasan ini kan, pengelasan busur itu ya sumbernya busur listrik dong. Nah, elektroda ini berfungsi kayak sebagai pemicu biar si busur listrik ini bisa nyala. Nah, elektroda ini terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama ada elektroda tanpa salutan. Nah, ini nggak dipakai dalam las SMAW. Lalu ada salutan tipis dan ada salutan tebal. Nah, dalam elektroda ini kita sering melihat kode-kode, ya kan? Kode-kode kayak misalkan contoh E6013. Ini memiliki artian elektroda, ya kan? Nah, 60 ini adalah arti dari, maksudnya itu 60 ini adalah kekuatan tarik minimum dalam satuan 1000 PSI, ya, PSI. Jadi tadi kode saya katakan 60 E6013. Ini elektroda, 60 ini adalah kekuatan tarik minimum dalam 1000 PSI, dan satu ini adalah posisi pengelasan. Nah, posisi pengelasan ini mau semua posisi, flat horizontal ataupun horizontal saja. Lalu yang angka 3 di belakang itu tadi kan 6013. 3 ini adalah tipe pembungkus elektroda yang digunakan. Jadi tercantumlah, jadi di elektroda itu kita dapat menjelaskan nih di kode-kode elektroda itu 60 ada kekuatan tarik minimum, terus satu ada posisi pengelasan. Lalu yang tiganya itu angka 3 tadi adalah itu tipe pembungkus yang digunakan. Lalu ngomong-ngomong soal pengelasan itu adalah sebuah proses kan, sambung. Apa sih sambungan? Sambungan adalah suatu yang terhubung antara yang satu dengan yang lainnya, atau dalam artian suatu komponen dan komponen lain ini
memiliki menyambungkan satu komponen dengan komponen lain untuk memiliki fungsi dan tujuan tertentu gitu. Misalkan kayak sambungan, apa sih maksud dari nyambungin dua benda ini? Kayak misalkan suatu komponen yang mungkin kita nggak punya fungsi nih awalnya, terus setelah kita sambungin dia ini punya fungsi tertentu ya. Jadi ya definisinya itu sambungan itu kayak suatu yang terhubung antara satu dengan lainnya, satu komponen atau dua komponen gitu ya, yang bertujuan untuk memiliki suatu fungsi tertentu. Jadi yang awalnya dia itu nggak punya fungsi apa-apa, dengan cara proses penyambungan ini dia memiliki fungsi tertentu gitu. Di sini ada beberapa tipe dari sambungan. Yang pertama ada butt joint, ada corner joint, lap joint, dan T-joint serta edge joint. Itu ada kapuh las. Kapuh las merupakan suatu luasan area yang digunakan pada umumnya untuk mengisi logam pengisi pada benda kerja. Nah, kapuh las ini semacam seperti jalur buat bahan pengisinya. Nah, kapuh las ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada square groove, bevel groove, double bevel, V groove, double V groove, G groove, double G groove, U groove, double U groove. Nah, ini adalah jenis-jenis kapuh las. Yang ada daerah pengaruh panas. Nah, di sini ada 4 bagian daerah pengaruh panas nih ya. Nih, sebuah gambar. Nah, ini merupakan daerah yang dielas. Nih, daerah pengelasan. Elektroda semua di sini. Lalu di sini nih, di sini ada batas las meliputi pengelasan yang ada di sini. Lalu yang ini nih, yang ini adalah daerah pengaruh panasnya atau heat affected zone. Nah, yang ini adalah daerah logam hidup yang tidak berpengaruh. Jadi si daerah pengaruh panas ini adalah yang bagian sini nih. Ini adalah batas las dan ini ada daerah lasnya. Ini penjelasan tentang las SMAW. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.